Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari tim SPBU yang beranggotakan dengan saya sendiri sebagai Product Owner dan ada Agustina Sutofani sebagai Scrum Master dan Arya Putra Bahari, Maulida Lutfi Hanifah, dan Jihan Umaira sebagai developer. Di sini kami akan mengerjakan tugas terkait tentang pitching deck video yang berkaitan dengan tugas kami yaitu transformasi digital Bukit Jaya, yang dimana kami akan membuat sistem informasi manajemen operasi atau disingkat SIMO untuk efisiensi dan keamanan terpadu. Untuk topik pertama, saya akan membahas tentang permasalahan utama operasional, yang dimana keamanan distribusi, yaitu hilangnya armada truk beserta muatannya akibat sistem pelacakan yang mengandalkan rasa percaya. Dan kedua, di sini ada inconsistent QC, di mana ketidaksesuaian barang di proyek akibat lemahnya pelaporan lisan dari mandor lapangan. Poin ketiga, di sini ada manajemen inventory, yang di mana pencatatan Excel manual yang menyebabkan tumpang tindih alokasi material. Berikutnya ada kendali komunikasi budaya sungkan, yaitu menunda respon pimpinan terhadap kendala lapangan. Dan di poin kelima, di sini ada inefficiency engineering, yaitu waktu terbuang mendesain dari awal akibat tidak adanya sistem reuse design. Dan di topik berikutnya ada dampak dan urgensi penyelesaian. Di sini ada 3 poin. Yang di poin pertama di sini ada kerugian material. Hilangnya aset kendaraan dan muatan pengiriman penting secara finansial merugikan perusahaan. Dan di dampak kedua, di sini ada kendala operasional, yang di mana kesalahan pencatatan menyebabkan stok barang tertukar tanpa persetujuan, serta menghambat pengambilan keputusan perbaikan secara cepat oleh pimpinan. Dan poin ketiga di sini ada urgensi digitalisasi, di mana integrasi sistem pelacakan di GPS real time, digitalisasi gudang terpusat, dan laporan tervalidasi sangat mendesak demi keamanan aset dan efisiensi kerja. Selanjutnya solusi integrasi. Sistem informasi manajemen operasi atau bisa disingkat SIMO, ini adalah sistem berbasis web yang mengintegrasikan 6 modul utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manajerial yang meliputi manajemen pengiriman dan distribusi, manajemen gudang, monitoring produksi, dan QC engineering repository, serta human resource dan manajemen hak akses. Sistem ini dibangun dengan arsitektur monolitik berbasis web, pendekatan server-side rendering yang terpusat. Untuk pengguna di sini ada beberapa nilai tambah dan keunggulan, yaitu user-friendly, desain antarmuka yang sangat sederhana, dirancang khusus untuk mandor dan pekerja lapangan, mencegah kebingungan akibat trauma sistem yang rumit. Selanjutnya ada visibilitas armada, kombinasi sistem pelacakan titik koordinat GPS real time dengan batas radius geofencing, memastikan armada selalu diawasi sehingga mencegah kerugian material. Selanjutnya ada transparansi QC. Sistem checklist terstruktur yang mewajibkan pelaporan status kemajuan proyek menggunakan foto bukti fisik, meniadakan manipulasi laporan lisan. Ada software requirement. Requirement-nya itu ada fungsional dan non-fungsional. Yang pertama dari fungsional, ada manajemen pengiriman dan distribusi yang mencangkup pencatatan detail pengiriman seperti status, timestamp, lokasi, dan detail barang. Pelacakan lokasi armada, real-time berbasis GPS, dan geofencing dengan notifikasi darurat otomatis jika kendaraan keluar dari jalur atau sinyal hilang lebih dari 10 menit. Lalu requirement fungsional yang kedua ada manajemen gudang, mencakupi pencatatan stok bahan baku seperti kuantitas, estimasi bahan batas waktu, dan PIC. Lalu pencatatan lokasi spesifik penyimpanan, plotting material proyek dengan penguncian stok, dan approval dari kepala produksi sebelum menggunakan material. Yang selanjutnya ada monitoring produksi dan quality control, mencakupi form pelaporan progres proyek dengan wajib unggah foto bukti, verifikasi laporan dari jauh oleh kepala produksi, dan checklist spesifikasi dan kesesuaian barang sebelum pengiriman.
Yang keempat ada engineering, repositori pusat untuk penyimpanan dan pencarian aset desain. Yang terakhir ada human resource, ada daftar karyawan integrasi dengan detail identitas dengan kontak darurat, pencatatan presensi berbasis geofencing, dan laporan anomali temuan lapangan. Selanjutnya, ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada usability, yaitu antarmuka sederhana dan user-friendly dirancang untuk pengguna yang belum mahir teknologi. Navigasi intuitif dengan ikon visual yang jelas. Selanjutnya ada accessibility, responsif di smartphone untuk pekerja dan mandor, serta di PC atau desktop untuk manajer dan owner. Mengutamakan mobile first design dengan sinkronisasi real time. Selanjutnya ada security dan authorization. Di sini kami menggunakan role-based access control yang ketat dengan audit log untuk semua perubahan data kritis. Data sensitif dilindungi dengan enkripsi. Yang terakhir ada skalabilitas. Infrastruktur dirancang agar mampu menangani penambahan proyek, mandor, dan pekerja. Database dioptimalisasi dengan arsitektur dibuat modular. Selanjutnya ada produk backlog dan prioritas pengembangan. Di sini kami ada prioritas tinggi dan prioritas menengah. Prioritas tingginya mencakup pemantauan armada. Jadi pemantauan rute armada berbasis lokasi GPS, real time, serta log pencatatan manifest detail pengiriman. Lalu ada digitalisasi gudang, penerimaan bahan baku, pelacakan cetak penyimpanan, dan pengujian kuantitas per proyek. Lalu ada quality control dan produksi, ada pelaporan mandor dengan wajib unggah foto, checklist persetujuan pengiriman, dan verifikasi kelayakan. Lalu yang terakhir ada repository engineering, sistem pusat untuk menyimpan dan pencarian desain CAD atau render. Lalu di sini prioritas menengahnya ada human resource, direktori data karyawan, pencatatan presensi digital, dan sistem absensi pekerja. Selanjutnya ada use case atau user interaction. Yang pertama ada gambaran aktor dan aktivitas utama sistem. Onward, aktivitas utamanya adalah mencakup memantau pelacakan truk secara real time, mengelola hak akses seluruh pengguna, dan melihat direktori pekerja. Yang kedua ada kepala produksi. Aktivitas utamanya adalah meliputi melacak lokasi bahan baku, memantau stok barang jadi, plotting material ke proyek, serta memverifikasi status pengerjaan yang dilakukan mandor. Yang ketiga ada kepala lapangan. Aktivitas utamanya adalah memvalidasi quality control di lapangan. Yang keempat ada mandor. Mandor bertindak untuk memperbarui status pengerjaan tugas, serta mengunggah foto fisik sebagai validasi. Selanjutnya ada admin logistik, yang aktivitas utamanya adalah meliputi pencatatan detail data pengiriman dan manifest barang. Selanjutnya, staf gudang, aktivitas utamanya mencatat penerimaan barang atau bahan baku yang dikirim oleh distributor. Selanjutnya ada divisi engineering, aktivitas utamanya adalah mengelola repository untuk menyimpan aset desain lama agar bisa digunakan kembali. Kemudian yang terakhir ini, karyawan mencakup seluruh pekerja dengan aktivitas utamanya adalah melakukan presensi harian rutin. Di sini ada alur operasional inti. Yang pertama adalah login, memvalidasi pengguna untuk mengakses dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian ada pencatatan barang masuk. Staf gudang menginput detail barang dari distributor serta lokasi penyimpanannya ke database. Kemudian ada penguncian stok yang dilakukan kepala produksi untuk mengalokasikan dan mengunci material di gudang berdasarkan ID proyek agar tidak terpakai untuk proyek lain. Selanjutnya ada laporan dan verifikasi produksi. Mandor mengupdate progres pengerjaan serta foto bukti untuk disetujui oleh kepala produksi. Kemudian ada quality control. Kepala lapangan memvalidasi barang jadi. Jika lolos quality control, maka sistem otomatis menerbitkan izin jalan digital. Yang terakhir ada distribusi dan tracking GPS. Admin logistik membuat manifest pengiriman yang terintegrasi dengan GPS.
memungkinkan Onward memantau posisi truk secara real-time dan menerima peringatan jika keluar rute. Pertama, ada target pengguna. Sistem ini ditargetkan untuk seluruh elemen pekerja di CV Mugi Jaya. Di workflow system yang pertama ada alur kerja aplikasi. Pengguna mengakses sistem via web yang kemudian mengirimkan request ke web server, application server. Akan memproses logika bisnis dan mengambil data dari database. Melalui pendekatan server-side rendering atau SSR, server menggabungkan data tersebut ke dalam HTML dan mengirimkan secara utuh ke layar pengguna. Yang kedua ada alur kerja pengembangan. Tim developer menerapkan 3 alur cabang utama. Setiap kode fitur baru dikerjakan di branch dev, kemudian digabungkan ke branch code testing untuk divalidasi dan diuji oleh Scrum Master. Lalu puncaknya digabungkan oleh perlindungan branch main yang hanya bisa disetujui oleh product owner. Selanjutnya, ada mockup yang telah disiapkan mencangkup halaman login, serta variasi tampilan dashboard yang disesuaikan secara khusus oleh owner, kepala produksi, kepala lapangan, admin, logistik, staf gudang, divisi engineering, dan mandor. Selanjutnya, ada product vision. Visi produk adalah menghadirkan sistem informasi atau SIMO berbasis web dan mobile secara spesifik dirancang untuk mendukung sekaligus mendigitalisasi operasional harian CV Mugi Jaya yang sebelumnya masih manual. Yang kedua, ada produk ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem operasional yang mengedepankan keamanan aset perusahaan, efisiensi waktu pengerjaan proyek, dan transparansi pelaporan. Selanjutnya ada Future Development Plan. Tim pengembang telah menjadwalkan diskusi kolaboratif untuk merancang pengembangan lanjutan terhadap sistem SIMO agar siap diimplementasikan menuju tahap development. Infrastruktur yang telah dibangun secara terukur agar memenuhi skalabilitas sehingga di masa depan sistem ini akan mampu menangani penambahan pendaftaran proyek baru serta jumlah mandor dan pekerja yang terus berfluktuasi. Yang terakhir ada resiko dan tantangan pengembangan. Pertama, resistensi pengguna. Tantangan terberat adalah menghadapi pengguna lapangan yang memiliki trauma terhadap penggunaan aplikasi yang rumit. Solusinya adalah tim memprioritaskan pembuatan antarmuka atau UI yang sederhana mungkin agar adaptasi teknologi berjalan lancar. Yang kedua ada kebiasaan dan budaya kerja. Terdapat celah kebiasaan buruk berupa manipulasi presensi, kehadiran, dan budaya sungkan tidak enak hati dalam melaporkan kerusakan. Seperti pencocokan lokasi ke fencing dan kewajiban pelaporan menggunakan unggahan foto real yang tidak bisa diganti dengan laporan lisan. Dan yang terakhir ada keamanan pembatasan akses, yaitu tantangan untuk merancang sistem role access control yang presisi guna memastikan pekerja tidak bisa membuka menu di luar wewenangnya, serta membangun audit log agar semua kesalahan dan penyalahgunaan fitur krusial dapat ditelusuri. Di sini ada kontribusi tim yang dimana akan menunjukkan hasil dari kontribusi tiap anggota, dan di sini ada saya sendiri, ada kontribusi saya, dan berikutnya ada kontribusi dari anggota Scrum Master kami, yaitu Agustina Sotovani. Dan berikutnya ada kontribusi dari Mauluda Lutfi Hanifah. Dan ada kontribusi dari Jihan Numaira. Dan yang terakhir ada kontribusi dari Arya Putra Bahari. Nah, setelah dari tiap anggota, di sini ada kontribusi dari seluruh anggota tim yang ada di sini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tim SPBU. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.